Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan. Ya, walaupun di masa pandemi ini kita tetap melakukan latihan atau tetap melakukan kegiatan dengan cara berolahraga. Olahraga yang seperti apa? Itu olahraga ringan aja, guna menguatkan imun tubuh kita. Ya, berikut ini adalah yang akan kita bahas adalah kebugaran jasmani, ya, supaya badan kita bugar, sehat jiwa kita. Nah, ya, berikut ini adalah kebugaran, materinya adalah kebugaran jasmani. Perlu kita ketahui, untuk kebugaran jasmani adalah suatu kesanggupan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Selain itu, tubuh masih memiliki cadangan energi yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Kebugaran jasmani merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-harinya. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka semakin bagus kemampuan kerja fisiknya. Itu merupakan definisi dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani juga dapat bermanfaat. Di antaranya adalah dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kinerja pada jantung. Kebugaran jasmani dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh agar badan menjadi energik, memiliki respon dan reaksi tubuh yang tepat, mengurangi risiko obesitas, terhindar dari cedera. Semakin sering berolahraga, itu membuat tubuh menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak salahnya kita mengetahui untuk kebugaran jasmani itu dibagi menjadi 10 unsur komponen kebugaran jasmani. Di antaranya adalah kekuatan atau disebut dengan strength, daya tahan, biasa disebut dengan endurance, daya tahan otot, muscle power, kecepatan, biasa disebut dengan speed, daya lentur atau flexibility, kelincahan, agility, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, accuracy, dan reaksi atau reaction. Untuk saat ini yang akan kita bahas adalah latihan kecepatan dan kelincahan. Sebelum menuju ke sana, tidak salahnya kita mengetahui komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut. Di sini untuk kekuatan merupakan kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan, otot kaki, dan adapun jenis-jenis latihannya pun meliputi untuk memenuhi jenis latihan kekuatan. Untuk otot kaki, squat, jump, menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Push up, menambah otot kekuatan lengan atau disebut dengan sit up, itu dapat mengecilkan perut, membuat otot perut semakin kuat. Back up, jenis latihannya sama seperti sit up. Back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut bagian belakang atau disebut dengan punggung. Jadi setelah kalian melakukan sit up, biasanya kalian melakukan back up.
Selain latihan sikap dan backup, adapun komponen unsur daya tahan atau disebut dengan endurance. Di sini daya tahan adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Latihan daya tahan ini dapat meliputi pada latihan kardiovaskuler atau disebut dengan daya tahan jantung dan paru-paru. Unsur komponen kebugaran jasmani yang ketiga adalah daya tahan otot atau muscular power. Pengertian dari daya tahan otot adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan secara maksimal yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dilakukan dalam sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Daya tahan otot bisa juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya tahan otot diantaranya adalah latihan vertical jump atau gerakan meloncat ke atas, dapat melatih daya ledak tungkai. Itu biasanya untuk para pemain bola voli. Untuk vertical jump jenis latihannya pemain bola voli. Selain jenis latihan daya tahan otot explosive power adalah jenis latihan yang kedua adalah front jump, yaitu gerakan meloncat ke depan, dan side jump, meloncat ke samping untuk melatih explosive power dari otot tungkai. Dan komponen yang keempat dari unsur kebugaran jasmani adalah speed atau kecepatan. Kecepatan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengerjakan secara kontinu atau terus-menerus, mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Ini yang akan kita coba pelajari adalah kecepatan. Definisi dari kecepatan itu dia adalah kemampuan seorang untuk mengerjakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk waktu yang sama dengan waktu yang singkat. Komponen latihan atau komponen unsur kebugaran jasmani yang kelima itu adalah daya lentur atau flexibility. Pengertiannya adalah pengertian dari daya lentur atau flexibility adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jadi disebut dengan lentur atau lentut ya. Dan yang keenam adalah kelincahan atau agility. Definisinya adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Nah, ini dia komponen yang keempat dan yang keenam yang akan kita coba pelajari nanti jenis latihannya dan yang akan kamu lakukan di rumah. Kecepatan dan kelincahan. Untuk yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan ke seluruh bagian tubuh dengan baik dengan koordinasi atau coordination. Unsur komponen kebugaran jasmani yang ke-8 adalah keseimbangan atau kesetimbangan. Sebenarnya balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Yang ke-9, ketepatan atau accuracy. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction, yaitu kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Jadi kalau panca indera kalian itu kurang menangkap suatu
gerakan berarti ada sedikit masalah pada panca indera kalian kalau tidak menangkap rangsangan-rangsangan yang diberikan. Nah, setelah kalian pahami dan mengerti tentang 10 unsur komponen dari kebugaran jasmani, maka lakukan dan praktekkanlah unsur kebugaran jasmani, kecepatan dan kelincahan di rumah. Nah, ini sesuai daripada gambar pertama adalah kalian naik turun atau disebut dengan fartlek. Apabila naik turun undak-undakan ya, kalian cari yang kira-kira antara pintu dengan jalan kalian, rumah kalian itu. Ini kita tidak menggunakan alat ya. Nah, itu nanti untuk ininya bisa kalian lihat pada tayangan video terakhir dari gambar ini. Ini kalian lakukan selama 30 detik 3-4 set. Nah, set ini adalah pengulangan. Jadi kalian lakukan 30 detik sebanyak 4 kali pengulangan atau 3 kali pengulangan, minimal 3 kali pengulangan ya. Ini untuk kekuatan tungkai ya, semuanya masuk ke sini karena kita masuk adalah kecepatan dan kelincahan. Unsur kekuatannya pun dapat kita latih walaupun hanya sedikit. Nah, untuk latihan kedua kalian siapkan botol aqua atau mangkok ya, mangkok, jangan mangkok beling, ntar kepijak bisa pecah ya. Mangkok plastik atau piring plastik, nggak usah banyak, 5. Nah, disitu kalian lihat kasih jarak atau jeda kira-kira dari mangkok 1 ke mangkok 2, mangkok 2 ke mangkok 3, 3 ke 4 dan berikutnya sampai dengan 5. Itu kalian kasih jarak kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, 50 cm berarti kurang lebih 1 meter ya, 1 meter kurang. Nah, itu kalian lakukan seperti yang digambar selama 30 detik dari mangkok pertama sampai dengan mangkok 5. Setelah itu kalian balik lagi dari 5 ke 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, begitu seterusnya sampai dengan 30 detik selama 4 atau 3 kali pengulangan, 3 set ya. 30 detik ini adalah repetisi banyaknya. Jadi selama 30 detik berapa repetisi kamu bolak-balik melewati mangkok atau botol aqua kalian. Enaknya sih botol aqua, jadi kalau haus bisa dapat diminum. Ini latihan kelincahan dan kecepatan yang ketiga. Kalian siapkan 2 botol atau 2 mangkok tadi yang 5 tadi, kamu bisa ambil 3 ya, 2. Nah, di sini kalian kasih jarak kurang lebih sekitar 1 meteran atau 1,5 meter lah. Nah, di sini kamu bisa pegang ya. Pertama untuk meningkatkan daya tahan kamu itu, untuk memanaskan tubuh, kamu pegang relax dari mangkok 1 ke mangkok 2 selama 30 detik. Tapi semakin lama bisa semakin cepat kamu gerakannya ya. Jadi mangkok 1 pegang, mangkok 2 balik lagi, mangkok 1 2 2 1 1 2, kamu pegang terus selama 30 detik. Semakin lama semakin cepat ya, bukannya semakin lama kamu semakin lamban, itu menurun. Semakin lama semakin cepat ya. Kamu lakukan selama 30 detik 3 atau 4 set di rumah. Nah, jenis latihan yang keempat atau itu disebut dengan back to back
ya. Dimana di sini dari 5 mangkok tadi ya, kasih jarak 1 meteran. Kalau yang pertama tadi sekitar 30 cm, sekarang kamu kasih jarak semeter ya, 1 meter. Jadi tiap jarak antara mangkok 1 ke mangkok 2 itu 1 meter, berarti ada 5 meteran. Itu untuk jarak kita fleksibel aja ya. Kalau jangan lakukan di dalam ruangan, jangan lakukan dalam rumah. Siantar orang rumah pada tersingkir, kalau bisa di halaman depan rumah aja. Nah, ini caranya. Kamu lari zigzag, botol 1 kamu lewati dengan berlari zigzag. Setelah itu kamu mundur, balik ke belakang, lari ke depan zigzag sampai melewati botol 2. Botol 2 udah lewat, mundur lagi, lari ke belakang, larinya mundur ya. Setelah itu kamu ke depan lagi zigzag, lewati botol 1, botol 2, botol 3, kamu lewat, mundur, lari ke belakang sampai botol 1, kamu lari lagi zigzag lagi 1, 2, 3 sampai lewati botol 4. Setelah botol 4 lewat, mundur lagi larinya. Setelah sampai botol 1, kamu lewati lagi 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelima. Setelah kelima, kamu putar badan. Nanti pada gambar berikutnya ada ya. Ini seperti ini gambarnya. Nah, ini dia gambarnya ya. Lanjutan dari latihan back to back tadi. Ini latihan yang finishing yang tadi saya sebut. Sampai kamu botol 5, kamu putar badan, lari sprint sampai dengan botol 1 ya. Kamu ulangi selama 30 detik sebanyak 4 set, 3 atau 4 set. Oke. Jenis latihan yang terakhir ada zigzag, dimana kamu bisa bagi botol tersebut ya, dari kelima botol itu zigzag kamu. Nah, jadi latihannya adalah nanti kamu pegang dari tengah, kamu pegang ke depan botol 1 menuju ke botol 2, kamu pegang botol 2 menuju botol 3, pegang 3 ke 4 ya, zigzag ya. Kita kamu taruhnya zigzag atau mangkoknya kamu taruh zigzag. Jaraknya fleksibel aja, kamu ini kan ya paling sedikit 1 sampai 1,5 meter aja ya. Ini gambarnya. Nah, oke, setelah ini kamu bisa tonton videonya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Silakan kamu lihat videonya, kamu pahami ya. Sebelum kamu lakukan, kamu catat dulu dari kelima jenis latihan tersebut untuk kamu latih di rumah. Latihan kecepatan dan kelincahan ya. Berikut ini videonya, tampilan videonya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bugar.